Saya sebetulnya antara hidup dan mati, dan saya merasakan jarak kematian itu begitu dekat, dan em, saya bahkan sudah bersiap-siap untuk menuju kematian begitu, karena saya tidak melihat uh, apakah uh, hal ini, saya mungkin melihat kemungkinan untuk saya bisa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Adriana, jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam channel Adriana Views. Pada acara opera obrolan perempuan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah putri dari Bapak A.M. Fatwa. Kalau sahabat Adriana mengikuti politik pada zaman Orde Baru, Bapak A.M. Fatwa ini orang yang sangat terkenal. Beliau adalah salah satu pendiri petisi 50, dan beliau juga pernah masuk ke dalam penjara pada waktu zaman Orde Baru. Jadi saya kenal dengan Mbak Dian jauh sebelum ini, yaitu ketika ayah beliau masuk penjara dan kita bertemu waktu itu di kita sama-sama di LBH Jakarta waktu itu bertemunya. Mbak Dian, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Mbak Dian ini selama cukup lama, yaitu berkecimpung sebagai jurnalis di radio dan TV di Australia, dan sekarang beliau balik ke Jakarta, beliau balik ke tanah air, ingin menyumbangkan pikiran-pikiran beliau karena beliau sekarang aktif di sebuah partai politik. Mbak Dian, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di sini. Kita sekarang ingin sharing, ingin berbagi tentang pengalaman Mbak Dian yang sangat menyentuh, karena saya mengikuti di Facebooknya ya ketika Mbak Dian waktu itu terpapar COVID-19. Tapi yang lebih dahsyat itu terpaparnya tidak sekali, bahkan terpapar 2 kali, dan tulisan-tulisannya sangat indah, menyayat hati, dan juga sekaligus sangat pilu. Mbak Dian, ceritakan dulu dong latar belakang Mbak Dian kepada kita semua di sini. Ya, terima kasih Mbak Nana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Latar belakang saya adalah wartawan ya. Sebetulnya saya dulu waktu kecil ingin menjadi arsitek ya. Ketika saya ingin masuk universitas, ternyata kan waktu itu ayah di penjara. Kemudian ayah menginginkan saya itu sekolah di Bandung karena tiba-tiba ayah dipindahkan di penjara Sukamiskin. Penjara Sukamiskin adalah penjara tempat Soekarno dulu juga pernah dipenjarakan dulu di Bandung. Kemudian saya ke Bandung dan kuliah sudah ditutup semuanya. Universitas sudah tutup semua, dan saya masuk ke universitas yang masih menerima mahasiswa, yakni di Universitas Islam Bandung. Jurusan yang saya dapatkan yang satu-satunya masih buka adalah jurusan jurnalistik Fakultas Komunikasi. Jadi saya sebetulnya hanya yang penting saya kuliah gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke jurnalistik, dan ternyata ini membawa ke karir saya hingga saat ini. Kemudian ketika saya harus magang, saya magang di RCTI. Ketika saya selesai magang, saya ditanya, kenapa harus selesai? Karena kita membutuhkan reporter seperti Anda. Lantas itu kemudian menjadi awal dari karir saya sebagai reporter televisi, dan kemudian melalang buana hingga saya lama tinggal di Australia selama 18 tahun kira-kira, dan kembali saya ke Indonesia karena lagi-lagi juga karena keinginan ayah. Dian, sebetulnya kita sekarang pada masa pandemi, ini berat bagi semua orang. Berat bagi kita sebagai individu, sebagai keluarga, dan juga masyarakat tentunya. Pertama kali Mbak Dian kena atau sadar bahwa virus, atau kalau bahasa sekarang Anda terpapar dari virus COVID-19, itu kapan, Mbak? Ya, saya masuk rumah sakit sudah 2 kali ya. Saya masuk rumah sakit sudah 2 kali.
Yang pertama kali terkena itu pada bulan Oktober tahun lalu. Awalnya saya demam dan juga saya mengalami diare sehingga dalam 2 hari saya turun 4 kilo. Hal yang sangat tidak lazim. Saya kebetulan ada sepupu yang dokter, saya telepon karena waktu itu kalau nggak salah yang jelas restriction itu masih berlangsung, sehingga saya minta kepada sepupu saya untuk membuatkan resep dan saya membeli secara online obat-obat, tapi ternyata tidak mempan begitu. Nah, sepupu saya bilang coba Mbak PCR. PCR pun saya juga kesulitan ya, beberapa kali bikin appointment ternyata juga nggak bisa juga. Akhirnya saya minta salah satu kawan di DPRD untuk membantu akses di puskesmas, dan kebetulan puskesmas ini dekat dari rumah saya, tinggal jalan kaki begitu. Nah, saya di puskesmas, terus puskesmasnya bilang Ibu segera PCR ya, dari gejalanya ini agak mengkhawatirkan. Dan saya PCR, besoknya saya mendapatkan hasil saya terpapar dan positif. Alhamdulillah saya segera mendapatkan perawatan dengan cepat saya masuk ke rumah sakit swasta, dan ini saya harus berterima kasih ya kepada para dokter dan nakes di tingkat-tingkat puskesmas yang luar biasa menangani. Tentu tidak semuanya ya punya kapasitas dan punya kemampuan untuk reach out masyarakat di sekitarnya. Ketika saya di rumah sakit ini ada parut atau keloid ya, kalau kita bekas luka, mungkin ada keloid di paru-paru saya, ada 2 keloid, ada 2 skaf ya, parutan ini, yang satu sudah kering dan satu sedang berlangsung. Nah, dokter paru-paru saya mengatakan, awalnya dokternya mengatakan mungkin ini adalah bekas treatment ketika saya kena kanker payudara. Dokter awalnya memberi kesimpulan tersebut. Tapi kemudian ada dokter yang lebih senior mengatakan, Bu, saya dokter paru-paru. Yang saya lihat ini adalah parut dari COVID. Sebelum ini Ibu sebetulnya sudah terkena COVID, tapi OTG. Sehingga Ibu tidak merasakan. Nah, sekarang Ibu gejalanya muncul dan kita tangani, dan terlihat ini ada bekas parut yang kedua. Ini yang membuat volume paru-paru ini akan menjadi berkurang. Nah, tentunya nanti kualitas hidup saya bernafas dengan baik ini juga nantinya akan berkurang. Mbak Dian, jadi sebetulnya kecurigaan dokter sebelum yang pertama masuk rumah sakit itu, sebelumnya ada kemungkinan memang sudah pernah juga terpapar, yaitu OTG gitu ya. Dan yang berikutnya yang masuk rumah sakit itu sudah ada gejala, sudah bergejala kemudiannya. Bukan bergejala, yang OTG-nya saya sudah sembuh dan ada bekas keloidnya, ada bekas parutannya, ada bekas parutan yang ada di paru-paru. Nah, letaknya kebetulan pas di daerah tempat payudara dulu itu dioperasi, sehingga dokter pertama mungkin salah membuat hipotesa, oh Bu, mungkin ini parutnya dari treatment radiasi waktu itu. Tapi kemudian waktu itu kanker payudara. Nah, saya ini Mbak sudah khatam dari soal sakit ya. Saya pernah mengalami malaria, demam berdarah, tipes, leptospirosis, jadi infeksi karena kencing tikus ya. Tapi anyway, saya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Begitu pula ketika saya kena malaria. Saya kena malaria itu di Papua, Mbak. Saya kena malaria itu malaria yang kena di kepala, sehingga sakit kepalanya luar biasa. Tapi sakit kepala yang saya alami ketika saya terinfeksi pada bulan Oktober lalu itu lebih parah. Oh, artinya sakit kepala yang diakibatkan oleh COVID ini jauh lebih berat daripada yang Mbak Dian pernah rasakan sebelumnya. Ya, betul. Sehingga saya bilang, ya Allah, kenapa ini sebetulnya sakit apa gitu loh? Karena saya coba dengan Linhua, saya coba dengan paracetamol, dan juga saya bawa beberapa obat yang masih ada dari Australia. Nggak mempan, Mbak. Luar biasa sakitnya. Saya pernah mengalami kanker juga.
segala macam semua penyakit saya hafal. Saya sudah pernah Artinya Mbak mulai Dian dari ini termasuk diare. Mbak Dian, artinya Mbak Dian ini termasuk yang disebut dengan komorbid ya, karena pernah menjalani kemoterapi karena kanker juga gitu ya? Nggak, komorbid itu biasanya darah tinggi, Oh, sih. diabetes, nah seperti itu, jantung. Nah, Kalau jadi cancer enggak? penyakit-penyakit yang akan cancer sih sebetulnya bisa masuk dalam hitungan, tapi kan saya sudah hampir 11 tahun sudah Oh, dinyatakan clear ya? sudah tidak dinyatakan clear. Nah, saya nggak kuatnya luar biasa, sehingga saya katakan kepada dokter puskesmas, dokter saya nggak kuat, ini sakit kepalanya luar biasa. Kemudian ibu kayaknya memang harus dirawat ini. Kita waktu itu memang belum muncul istilah OTG ya, istilah OTG itu waktu itu belum muncul. Nah kemudian saya dirawat dan perlahan-lahan demam saya mulai turun karena saya mendapatkan vitamin C dosis tinggi sehingga imunitas saya menjadi juga tinggi. Avigan waktu itu belum masuk, Mbak, antivirusnya belum masuk. Penyakit COVID ini adalah penyakit yang sebetulnya bisa disembuhkan kalau ada intervensi sejak awal, begitu. Nah, yang kedua saya terkena, kalau yang kedua masuk rumah sakit, yang pertama masuk rumah sakit saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan itu, karena saya bertemu dengan beberapa orang. Tapi itu berapa lama Mbak Dian masuk rumah sakit pada waktu yang pertama itu? Saya 7 hari di rumah sakit COVID dan 7 hari di recovery. Jadi saya pindah rumah sakit yang masuk dalam zona hijau. Jadi di rumah sakit khusus COVID itu adalah zona merah. Begitu kita negatif kita harus keluar. Karena apa? Karena supaya saya tidak tertular dengan varian lain. Nah, waktu itu saya masih nggak mengerti kenapa saya disuruh keluar. Dok, saya kan butuh recovery kayak begitu. Ibu, ini zona merah. Tapi mungkin mereka juga masih ini penyakit misterius. Nah, yang kedua, saya tahu di mana saya tertular. Saya tertular memang dari klaster keluarga yang memang terinfeksi COVID. Saya sudah melakukan hitungan-hitungan setiap saya bertemu dengan orang, saya tanya, ada antigen, ada PCR, hasil PCR saya negatif kok, Mbak. Jadi saya datang dan bertemu. Tapi orang negatif juga menularkan sekarang. Mbak Dian, artinya kan sebetulnya sejak awal Mbak Dian sendiri orang yang cukup ketat dengan prokes gitu kan ya, dengan protokol kesehatan gitu ya, untuk to protect your own body gitu. Jadi dari setelah terpapar yang pertama sampai yang kedua kan itu juga betul-betul sangat serius kan menjalankan prokes gitu ya. Karena itu selang berapa lama itu Mbak? Dari Oktober, terus yang kedua bulan apa lagi itu yang waktu kena yang kedua itu? Saya terkenanya bulan akhir April, tanggal 30 saya masuk. Jadi saya mungkin terkena sekitar tanggal 27 atau 26. 26. Saya tidak bertemu langsung dengan mereka yang terpapar, yang sudah positif. Dan hasil PCR-nya orang negatif ini negatif. Karena itu saya mau bertemu, tapi ternyata saya justru terpapar begitu. Sampai sekarang dia pun negatif, Mbak. Tapi saya tertular begitu. Nah, ini saya pikir juga ini pelajaran. Jadi Mbak Dian, apa perbedaan yang Mbak Dian rasakan ketika ini yang pertama, terpapar yang pertama dengan yang kedua? Karena dua-duanya kan Anda masuk rumah sakit ya? Ya, yang pertama mungkin masuk dalam kategori ringan. Yang kedua saya severe. Saya sebetulnya paru-paru saya 70% itu sudah tertutup dengan bercak putih. Saya sebetulnya antara hidup dan mati, dan saya merasakan jarak kematian itu begitu dekat, dan saya bahkan sudah bersiap-siap untuk menuju kematian begitu, karena saya tidak melihat apakah hal ini. Saya mungkin melihat kemungkinan untuk saya bisa selamat, tapi juga saya melihat probabilitasnya bahwa saya juga mungkin tidak akan selamat. Jadi apa yang dirasakan? Sesak nafas? Apa yang dirasakan waktu itu? Sesak nafas dan mulai terasa saturasi oksigen saya menurun. Ketika saya masuk, saturasi oksigen saya masih 96 dan di IGD hasil torak
itu menunjukkan separuh dari bilateral ya, dua-duanya itu sudah penuh. Dokternya itu mencoba mencari kalimat yang tepat agar saya tidak down. Nah, di situ agaknya dokter merasa agak lega bahwa saya siap menerima kabar buruk. Dia katakan, Bu, setengah dari paru-paru ya, Ibu itu sebetulnya sudah putih. Wow. Tapi Ibu ada di sini, kami akan obati. Basically dia akan mengatakan you are in a good hands. Saya masih ada memori sel dari tubuh saya yang membuat saya darah saya tidak membeku sehingga tidak perlu ketika saya datang diberi obat pengencer darah. Ya. Tapi hari ketiga saturasi oksigen saya mulai turun menjadi 94. Terus kemudian suster mengatakan, Ibu pindah kamar ya yang dekat dari stasiun kami tempat para nurse dan dokter berkumpul. Oke, saya katakan. Tapi begitu saya siap-siap untuk pindah kamar, saturasi saya turun menjadi 92. Dan akhirnya diputuskan, Ibu mungkin kita pindahkan ya bukan dipindahkan, kita berikan oksigen. Nah, ketika diberikan oksigen, ternyata saturasi saya justru menurun menjadi 88. Dipaksa dipompa. Padahal udah dikasih oksigen pada waktu itu. Nah, oksigen yang diberikan itu 1 liter per menit. Dinaikkan menjadi 2 liter, menjadikan 3 liter, 4 liter. Itu nggak ngangkat kita. Sehingga nggak ngangkat. Jadi butuh tekanan yang cukup besar untuk memompa paru-paru sehingga darah ini tetap bisa mengalir membawa oksigen ke seluruh organ tubuh. Itu yang penting. Nah, dan sampai 4 ternyata turun menjadi 88. Kemudian dokter mengatakan, Ibu kita pindahkan ke HCU. Saya shock juga, jujur saja saya shock. Waduh, ternyata parah juga ya saya ya, karena dikatakan bahwa, dan saya melihat saya membawa saturasi oksigen sendiri, sehingga ketika mereka tidak membawa alat, saya mengukur sendiri dan saya tahu ini detik demi detik ini, waduh saya semakin memburuk ini. Jadi saya menyiapkan diri saya, mental saya bahwa saya akan pergi. Saya tetap menulis setiap hari. Pertama karena pada COVID yang pertama, saya mengalami gangguan memori. Saya menjadi sangat pelupa. Yang mereka sebut itu menjadi brain fog ya. Saya misalkan sholat subuh kadang 3 rakaat, kadang 4 rakaat gitu. Saya sholat isya kadang 3 rakaat, 4. Ini yang membuat saya sangat-sangat khawatir fungsi luhur saya akan terpengaruh, sehingga saya berupaya untuk menulis. Ada kawan dan tulisannya indah-indah semua. Indah, ya, getir, dan juga nyesek gitu loh ya membacanya. Tapi you are a good writer. Terima kasih Mbak. Pada saat saya di rumah sakit yang pertama itu bulan Oktober itu, bahwa otak saya tidak berfungsi dengan baik. Tapi jadi yang pertama itu, Dian, itu saturasi oksigennya itu juga udah turun? Enggak, saturasi oksigen saya tetap baik, 97, 98. Justru baik. Tapi begini, saturasi oksigen di ini kebetulan saya bawa ya, ada saturasi oksigen. Saturasi oksigen di sini ini tidak sebetulnya akurat tanpa kita melakukan pemeriksaan lab darah yang diambil dari arteri. Nah, lab darah yang diambil dari arteri itu akan mengungkapkan secara klinis berapa saturasi oksigen di dalam darah. Gitu. Jadi ketika kita misalkan mendapatkan 98, nanti akan dicek lagi sama mereka. Betul nggak itu 98? Bisa jadi itu menjadi 88 atau lebih rendah. Bisa perbedaannya begitu besar ya? Ya, justru karena itu pergi ke rumah sakit mendapatkan perawatan yang tepat, mendapatkan obat. Tidak ada obat memang buat COVID, tapi antibodi imunitas yang tinggi ini sebetulnya modal awal kita untuk mengalahkan, dan tentu semangat untuk tidak menyerah itu adalah modal awal kita untuk mengalahkan COVID. Nah, kembali kepada apakah mungkin orang OTG itu bisa saturasi oksigennya juga turun? Saya mendapatkan cerita ya dari beberapa nurse, dari beberapa perawat bahwa kebanyakan kami Bu, kalau mereka mengambil darah, dia bilang, Bu kita banyak nanganin pasien muda-muda, masih muda, kadang 18, kadang 25, seumuran saya Bu, 23, 24.
tapi datang itu sudah dalam kondisi paru-parunya sudah putih. Wow. Paru-parunya, dan mereka adalah orang OTG. Oh, oke. Jadi we never take for granted. Betul. Apa ketika kita dinyatakan positif, segera foto torak. Karena di situ kita akan ketahui berapa sih sebetulnya kerusakan yang dilakukan oleh virus ini. Jadi pada minggu pertama, biasanya virus menginfeksi kita. Dan dia mulai mengambil minggu kedua itu distraksinya itu gede-gedean. Minggu ketiga dia sudah selesai karena sudah 14 hari kan, infeksi itu kan dilakukan selama 14 hari. Yeah. Nah, kebanyakan pasien yang datang ini adalah sudah pada minggu ketiga, Mbak. Sehingga sudah sulit dilakukan penyembuhan. Karena apa? Jadi begini, kita saat ini sudah banyak mendengar banyak pasien yang sudah dinyatakan negatif dan meninggal. Karena apa? Karena apa? Organnya sudah banyak yang sudah dirusak. Tapi virusnya sudah selesai. Bahwa negatif, apa sih yang dimaksud dengan negatif? Kok negatif meninggal gitu kan? Negatif itu artinya bahwa dia tidak menularkan ke orang lain. Tapi virusnya, organnya sudah, itu yang disebut multi organ failure gitu ya? Ya, karena ketika dia sudah selesai kerjanya, Mbak. Saya sudah sebulan discharge ya dari rumah sakit. Saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa melangkah ke kanan dan ke kiri, cuman saya jalan mundur yang belum bisa begitu ya. Ya, orang sampai bingung kenapa sampai sebegitu saya sampai tidak bisa jalan. Jadi pengerusakan yang dilakukan oleh virus ini luar biasa. Tampaknya virus ini merusak organ balance saya, sehingga ketika saya melangkah ke kanan dan ke kiri 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya ambruk, Mbak. Jadi lemes gitu ya? Lemes. Bukan mual-mual seperti masuk kayak vertigo. Seperti vertigo. Jadi saya hanya mencoba seperti paskibra gitu, melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, dites nih sama dokter rehabilitasi saya, sehingga dikatakan pelan-pelan ya Bu ya. Nah, saya coba ngecek sama sepupu saya yang dokter spesialis paru. Saya udah bisa berenang nggak? Mbak, saya belum rekomen deh Mbak. Jadi pelan-pelan saja. Saya tampaknya mengalami long COVID karena saya mengalami nyeri di dada dan lain sebagainya. Karena apa sih yang dimaksud dengan long COVID ya? Gejala-gejala yang dialami ketika orang mengalami COVID ini masih terjadi sampai sebulan, ada yang 3 bulan. Iya, pasca itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa take it for granted ketika virus itu ada, saya OTG kok, cuma mild. Cek dulu toraknya. Begitu toraknya kita dapatkan, baru kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk itu. Bisa jadi dia OTG tapi sudah separuh badannya, separuh paru-parunya udah putih semua. Sekarang ini kan banyak sekali orang mengatakan, oh dia baru 2 hari langsung meninggal gitu ya. Makanya setiap hari kan angka, baik angka terpapar maupun angka orang meninggal itu kan selalu membawa rekor baru. Bahkan banyak orang yang meninggal di jalan. Dia cari rumah sakit, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang nggak ada, langsung meninggal. Kan kita semakin cemas ya, kok durasi orang untuk bertahan itu sekarang semakin singkat. Kalau penjelasan Dian tadi itu kan itu make sense banget kan sebetulnya, bahwa yang dia pahami 2 hari itu setelah simptomnya semakin berat. Jadi jangan-jangan sebelum-sebelumnya dia itu sudah mengalami juga gitu ya, cuman dia belum merasakan, simptomnya belum ada, seperti yang Dian katakan tadi, itu masih OTG mungkin gitu ya. Ya, betul. Jadi kembali saya cerita tentang sepupu saya yang jadi dokter spesialis paru. Dia adalah dokter di rumah sakit di Jawa Timur. Dia sehari menangani 180 pasien, Mbak. Belum yang termasuk hitungan mereka yang tidak dites PCR. Dia sampai mengatakan kepada saya, Mbak, pasien yang datang ke saya foto toraknya itu putih semua, Mbak. Jadi mereka itu nggak perlu PCR, Mbak, karena alat tes PCR ini susah, Mbak, kita dapatkan. Jadi saya biasanya langsung saya suruh foto torak dan saya lihat hasilnya putih semua, Mbak. Dan itu biasanya mereka datang sudah minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini susah bagi saya membuat treatment, sementara fasilitas kesehatan yang kita punya basically collapse, sudah nggak bisa. Dia sendiri
gitu loh menangani pasien itu. Saya sampai khawatir juga bagaimana kalau para nakes ini juga kolaps gitu loh. Iya betul. Siapa yang akan menyelamatkan kita gitu loh. Betul. Jadi orang-orang yang saat ini tiba-tiba meninggal, Mbak, gejalanya memang sangat ringan. Ketika pada yang kedua ini saya terkena, dan yang pertama sih sebetulnya yang masuk ke rumah sakit, saya hanya cuma sakit tenggorokan saja. Saya kumur dengan listerin. Biasanya kalau saya flu atau batuk begitu, saya biasa kumur dengan obat, pokoknya obat pembersih tenggorokan, obat kumur mulut. Itu batuk saya hilang dalam 2 hari. Ini tidak hilang, Mbak. Ini kok ada rasa nyeri ya. Begitu. Karena saya sudah mengalami yang kedua kalinya masuk rumah sakit, saya sudah mulai merasakan sepertinya ini paru-paru saya digerogoti dan saya tahu saya terkena COVID, bahwa paru-paru saya sudah tertutup 70%. Saya tidak menyangka sampai secepat itu, Mbak. Karena saya menghitung kapan saya bertemu dan itu jaraknya mungkin saya dari pertama bertemu sampai masuk rumah sakit 5 hari, Mbak. Dan itu sudah separuh paru-paru begitu saya itu cepatnya, sudah begitu tercover. cepatnya ya. Artinya gini, bahwa kadang-kadang orang sangat cepat. Yang pertama dan yang kedua, kembali kepada pertanyaan Mbak Nana tadi, apa yang membedakan? Variannya jelas berbeda. Dan itu yang membuat ketika saya coba minum Linhua, nggak mempan, Mbak. Saya bilang, kenapa Linhua nggak mempan ya? Saya minum obat-obatan yang saya punya, pakai yang namanya eukaliptus, minyak kayu putih, kalau nggak mempan segala macam saya coba gitu loh. Tapi gejalanya cukup ringan dibandingkan gejala yang masuk bulan Oktober ya. Kalau bulan Oktober saya merasakan demamnya luar biasa, tapi daya rusaknya nggak separah yang kedua. Yang kedua ini kayak silent killer, Mbak. Jadi saya tidak merasakan demam yang parah, saya merasa ngerkes meriang saja. Tapi ketika dokter di IGD mengatakan bahwa Ibu menuju severe, saya bisa memahami bila orang-orang yang meremehkan sekedar gatal-gatal nih tenggorokan nih, mungkin dikasih permen atau minum minum Panadol atau paracetamol begitu untuk, tapi sebetulnya virus itu sedang merusak tubuh kita. Dian, tapi sebetulnya Dian udah vaksin belum? Saya belum vaksin. Kenapa saya belum vaksin? Karena ketika saya akan vaksin, dokter, saya tanya beberapa dokter, katanya Bu, saya sudah selesai 3 bulan, saya katakan selesai 3 bulan. Waktu itu masih akses terhadap vaksin itu memang tidak mudah ya, kita harus daftar dan institusi besar-besar dan lain sebagainya. Saya waktu itu belum kebagian. Nah kemudian ketika saya akan kebagian, saya daftar, vaksinnya habis. Vaksinnya habis dan seminggu kemudian saya terpapar. Jadi I wasn't so lucky to get vaksin, tapi saya berkeinginan untuk mendapatkan vaksin dan ingin divaksin karena saya paham pentingnya vaksin itu untuk memproteksi tubuh saya. Tapi sayangnya saya tidak mendapatkan kesempatan dan akhirnya terkena. Jadi saya karena generasi pertama itu kan vaksin untuk orang tua ya, di atas usia 60 waktu itu ya, terus baru turun. Jadi memang awal-awal itu memang masih langka vaksinnya. Tapi sekarang memang lebih banyak. Cuman sekarang serem juga. Saya banyak sekali dapat video-video ya. Orang ngantri di vaksin, tapi mereka tuh ngantri bergerombolan. Itu kan juga ancaman juga sebetulnya. Karena saya kenal ada beberapa orang, dia justru terpapar pas sesudah dia divaksin. Jadi apakah di tempat vaksin atau sebelum divaksin sebetulnya dia sudah terpapar, tapi ada beberapa orang yang right after vaksin dia langsung demam. Kalau logikanya pasti sebelumnya mungkin dia sudah mendapatkan juga ya. Jadi mungkin 2-3 hari sebelumnya. Tapi anyway, ini memang situasi sekarang ini mengerikan karena setiap hari angka-angka yang terpapar dan angka yang meninggal juga semakin tinggi. Kalau Dian punya saran atau ingin menghimbau kepada masyarakat, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini? Get vaccine as soon as possible. Itu pertama, jangan lelah terhadap prokes. Hindari kerumunan dan hindari mobilitas. Itu
virus ini kan tidak bisa jalan sendiri. Dia butuh kendaraan. Nah, kendaraannya kan manusia kita kan. Ya, kita bertemu. Ada satu hal yang membuat kawan saya seorang dokter gigi, dia mengatakan, kamu nggak takut nih? Karena dia masih praktek sampai bulan April. Ketika saya bertemu dengan dia, sangat, kamu nggak takut nih Kak? Dia, kalau saya dengan satu pasien, saya justru berhati-hati. Tapi bila kita sudah bertemu dengan banyak orang, biasanya kita abai. Dan memang benar, Betul. kita merasa comfortable bila kita bertemu lebih dari 2 orang. Sehingga kadang-kadang makan, kemudian masker kita buka, habis masker kita buka, enak banget nih. Maskernya kita lepas, sehingga nggak dipasang masker lagi. Dr. IPB, Profesor Arif Satria, kami sempat baku cerita ya soal bagaimana pengalaman sebagai penyintas yang kedua kalinya. Dia terkena dari dokter. Jadi ketika dia ngecek, dia terkena dari dokter. Dokter itu saat itu negatif, tapi dia suaminya positif. Oke. Nah, Jadi itu dia makanya carrier mungkin ya. dia carrier dan dia tertular dari dokternya. Terus dia berpikir, ini saya tertular dari dokter saya. Jadi banyak juga. Nah, ketika saya keluar dari rumah sakit, saya harus ke rumah sakit untuk melakukan kontrol. Karena setelah pasca COVID ini kan harus diperiksa, Mbak, macam-macam. Saya ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi dalam tubuh saya dari dampak dari COVID itu, sehingga harus ada treatment untuk menjaga kualitas hidup saya. Yang sebetulnya Dian, problemnya itu kan adalah karena ini sudah cukup lama, sudah 1,5 tahun kita dalam situasi seperti sekarang. Sehingga seperti yang tadi Dian katakan, akhirnya kita itu get used to it, mulai abai dengan situasi ini. Yaitu tadi, mulai ada reuni-reunian, mulai ada makan-makan sama-sama, mulai hangout tuh di kafe-kafe gitu ya. Karena memang kita sendiri juga nggak punya panutan atau nggak punya panduan harus strict dari awal. Karena begitu dibuka mall, penuh sekali gitu loh ya. Begitu dibuka restoran, penuh sekali. Jadi sebetulnya sampai kapan situasi ini akan seperti sekarang? Banyak ahli mengatakan bahwa ini adalah multi-years crisis. Saya tidak yakin krisis ekonomi ini akan berakhir dengan cepat. Ini ahli dari banyak negara gitu ya. Mereka melihat situasi ekonominya sendiri, dan juga dari ahli-ahli epidemiolog yang melihat virus ini smart ya, bermutasi, melakukan replika, dan kadang walaupun dia error ketika melakukan replika, tapi justru malah sebetulnya dia akan bertahan. Saya begitu pertama kali terkena, saya langsung mengatakan kepada kawan-kawan saya bahwa saya terkena COVID. Sampai kawan saya, Dian, kamu nggak malu? Untuk apa malu? Karena saya punya tanggung jawab agar orang di sekitar saya tidak terpapar akibat mereka bertemu dengan saya, dan mengingatkan kepada mereka untuk berhati-hati. Jadi bahkan ketika yang kedua ini kan saya nggak bisa keluar dari tempat tidur, Mbak, karena badan saya penuh dengan kabel gitu, selang-selang macam-macam gitu. Leher saya dilobangi untuk memasukkan, tidak lagi menggunakan infus ya, untuk memasukkan obat-obatan. Leher saya dilobangi untuk kateter ya, untuk dimasukkan di leher yang langsung ke arteri untuk bisa langsung ke jantung. Fungsinya apa? Kita kejar-kejaran dengan virus itu, Mbak. Gitu. Wow, saya sampai speechless. Ketika saya sudah dinyatakan negatif, saya bersyukur ketika saya terkena adalah ketika pandemi ini belum meledak ya, sehingga saya mendapat perhatian yang luar biasa besar. Saya bisa berdiskusi dengan dokter. Saya tidak tahu saat ini, kalau misalkan saya ini terjadi pada saat ini, barangkali saya pun juga dokter nggak punya waktu lagi ya untuk menjelaskan secara detail. Tidak akan bisa menjelaskan secara detail. Jadi ketika saya terinfeksi ini, gula darah saya naik. Saya menjadi terkena tekanan darah tinggi. Jadi saya masuk rumah sakit itu tekanan darah saya 191. Wow. Tekanan darahnya nggak pernah tinggi sebelumnya? Enggak. Oke. Enggak. 120.
Jadi infeksi yang diakibatkan oleh virus itu, Mbak bayangkan daya destruksinya, daya rusaknya itu luar biasa. Saya juga mengalami hiperglikemik, jadi gula darah saya juga naik. Saya bukan diabetes, saya mungkin karena saya ada keturunan diabetes, saya menjaga tidak minum gula sejak sekitar 20 tahun yang lalu ya. Gula darah saya sampai 437, hampir 500. Itu yang namanya hiperglikemik. Ya, jadi infeksi yang ditimbulkan oleh virus itu membuat gula darah saya naik secara berkelebihan. Mbak bisa bayangkan 70% dari paru-paru saya tertutup bercak putih, paru-paru saturasi oksigen saya 82. Ini di oximeter. Jadi kalaupun di darah bisa jadi saturasi oksigen saya mungkin lebih rendah. Nah, karena itu treatment yang tepat termasuk diantaranya adalah memasang kateter di leher ini supaya mempercepat obatnya masuk dipompa oleh jantung dan kemudian disebar ke seluruh tubuh. Nah, ini yang sebetulnya tidak bisa dilakukan terhadap pasien-pasien yang mengalami keparahan seperti saya. Itu yang menyebabkan banyak teman-teman isoman yang akhirnya meninggal di tempat, meninggal. Ya, pertama mungkin ketidaktahuan ya, karena mungkin menganggap cuman sakit tenggorokan, cuman flu-flu biasa. Dia tidak menyangka bahwa sebetulnya virusnya sudah merusak seluruh paru-parunya. Tiba-tiba tidak bisa bernafas, sesak dan meninggal dengan cepat. Dia udah berapa lama keluar dari rumah sakit ini? Saya sebetulnya sudah dinyatakan negatif ya, mungkin hampir 6 minggu ya, hampir 6 minggu. Nah, sekarang apa yang dirasakan lagi? Saya sudah bisa berjalan ya dengan normal. Jadi ketika saya dinyatakan negatif oleh dokter dan saya harus keluar dari rumah sakit. Karena itu rumah sakit itu adalah zona merah. Tapi saya nggak kuat, Mbak. Energi saya itu rasanya badan saya merontok semua. Itu yang namanya dinamakan kena badai sitokin ya. Saya memegang gelas pun nggak mampu gitu loh. Saya menolak untuk keluar dari rumah sakit, Mbak, karena saya nggak kuat. Terus ini betul-betul tubuh saya kayak kapas begitu. Saya nggak punya kekuatan, energi level saya itu saya merasakan sangat zero. Bahkan saya meminta kepada dokter untuk diizinkan tinggal di rumah sakit sampai saya punya energi. Dokternya khawatir saya akan tertular dengan varian lain. Semua dokter itu datang, semua spesialis. Ibu harus keluar. Ibu harus keluar. Saya bilang, dokter, saya begging dengan dokter saya. Dokter, please, saya nggak bisa berdiri. Akhirnya pada hari kedua, ketika saya sudah bisa mengangkat gelas, saya akhirnya pindah ke rumah sakit lain untuk recovery. Mbak Dian, ini cerita yang Dian sampaikan ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan pernah menganggap enteng. This is real. This is real, dan juga jangan pernah abai. Jadi yang dikatakan oleh Dian tadi itu luar biasa, jangan pernah abai dan kita tetap harus menerapkan prokes yang ketat. Pertama, jangan lelah kita untuk menjaga prokes, kita menjaga mobilitas kita. Saya pikir ini kontribusi kita terhadap perang melawan virus. Kita tentu tidak mampu melakukan punya otoritas yang luar biasa besar. Sebagai seorang individual, apa kontribusi kita terhadap bangsa ini? Jadi ingat sahabat Edriana yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga mobilitas, jangan pernah abai karena memang kita harus juga menyumbangkan kepada masyarakat untuk ikut memutus mata rantai penyebaran virus ini. Itu dulu dari kami berdua. Obrolan perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.